Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sori sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu majelis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah kita semua datang ke majelis ilmu ini akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan rahmat, dan akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bertasbih dengan memuji nama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Marilah kita berselawat kepada Habibana wan Nabiyana Maulana Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kerabatnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabiatnya. Semoga selawatnya sampai kepada kita umat di akhir zaman, dan kita akan mendapatkan syafaat di yaumul hisab nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kami hormati kepada Ketua DKM dan jajarannya, yang kami hormati kepada Ketua Majelis Al-Mukhlisin beserta jajarannya, yang kami hormati kepada Ketua Majelis Al-Ikhlas beserta jajarannya, dan yang kami hormati kepada para jemaah yang kami hormati. Mudah-mudahan jazakallah khairan katsiran kepada para hadirin dan hadirat yang datang ke majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita semua datang ke majelis ini akan mendapatkan pahala, rahmat, dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh tilawah kita Najran Rasendra Al-Jibran bersama tilawah sali tilawah oleh Ratu Anissa yang akan membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai dengan 3. Mari dipersilakan. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka diam dan dengarkanlah supaya kita sama-sama diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Anta
misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya imaman qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memperdengarkan kepada kita ayat-ayat suci Al-Quran. Jazakallahu khairan katsiran kepada adik-adik tercinta yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan apa yang dibacakan serta kita yang mendengarkan sama-sama diberikan pahala dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh ketua Diswat kita adalah Bapak Ramlan Sumira. Kami persilakan kepada Bapak Ramlan Sumira. Assalamualaikum. Ustaznya udah ada. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, astagfirullah, alhamdulillah, syukur anfusina, wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Pak Kiai Haji Muhammad Bazuri, terima kasih Pak sudah hadir. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Muhsin, yang kami hormati para pengurus DKM Al-Muhsin, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat dan bapak ibu jamaah Al-Muhsin yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita di malam ini alhamdulillah Allah telah memberikan kita kekuatan untuk dapat hadir mengikuti pengajian bulanan yang alhamdulillah pengajian ini lebih spesial. Artinya di sini ada dari ibu-ibu pengajian yang
dan satu syiar kayak melalui nasyid. Alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran kepada ibu pengajian yang telah mensyiarkan Islam. Dan alhamdulillah hari ini juga Ananda dari putranya Pak Jajang, subhanallah, ya, bahwa ini luar biasa. Ini sebagai satu terobosan bagi kita. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini ini juga terpancing dan termotivasi untuk bisa mengikuti. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita ini adalah yang harus kita bimbing, baik anak kita secara biologis ataupun anak kita yang memang ini semua adalah titipan Allah. Maka hendaknya kita juga di sini jangan sampai anak-anak itu dihardik, ya, jangan sampai juga anak-anak ini jangan sampai istilahnya diusir di masjid. Biarkan anak-anak ini mereka senang dengan masjid, dan tentunya kita sebagai orang tua yang harus bisa mengarahkan anak-anak ini untuk mencintai masjid. Dan masalah barusan luar biasa nih, jadi sampai nggak kerasa menangis tuh melihat anak ini yang luar biasa. Ya, tentunya orang tua hebat. Mudah-mudahan Pak Ustadz Jajang bisa menularkan kepada anak-anak yang lain. Begitu juga dengan anak-anak Ratu, ya, anak daripada Pak Denny yang luar biasa punya keberanian untuk bisa hadir tampil, dan mudah-mudahan ini juga memotivasi anak-anak yang lain. Kami juga selaku TKM Al-Muisin mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan dukungan baik moral maupun material kepada Ananda Raffi Ahmad Tarsanjani, anak dari Ustaz Aceh yang kemarin sempat mengalami kecelakaan. Ya, alhamdulillah mendengar kabar katanya sudah pulang ke rumahnya, memang dalam masa perawatan, dan mudah-mudahan Allah menyembuhkan anaknya. Dan tentunya kita akan mendekati bulan Ramadan yang tentunya mudah-mudahan bulan Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita, dan kita berdoa Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'ana wa barik lana Ramadan. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena udah malam. Mari kita simak mungkin dari Ustaz Wakil Haji Muhammad Tajuri. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kepada kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Bapak Ramlan Semira yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara yang kami hormati, tibalah saatnya untuk kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Bajuri MAG dengan tema membersihkan jiwa menyambut bulan suci Ramadan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kene tiris dengan suantana alit orang wihande. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si gaya nu ambek gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الدنيا نؤته منه وما له في الآخرة من نصيب. Sadaqallahul Azim. Amma ba'du. Para jemaah, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang yang bertanya, mengapa kita harus mengingat-ingat peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setiap seseorang mengingat Allah, setiap seseorang mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia sedang bertadzkirah, yaitu berzikir kepada Allah, berzikir dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal ini tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan kita, yaitu Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf para bapak dan ibu, kalau ada orang yang tidak senang dengan peringatan Isra dan Mi'raj, kalau ada orang yang tidak senang dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimat yang sering diucapkan tidak menggambarkan kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka para ulama bersepakat, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj wa huwal kafir, dia adalah orang-orang kafir. Karena ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memberangkatkan nabinya. Dia tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, wajib kita percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Setiap orang memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, itu berarti memperkuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mengapa peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberangkatkan hambanya? Latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj ini menurut jumhur ulama minimal ada dua, Pak Bu. Yang pertama, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ditinggal wafat oleh seorang paman yang bernama Abu Thalib. Pamannya ini adalah sosok orang tua yang sangat mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, saking cintanya pamannya yang bernama Abu Thalib kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Pak, Bu, setiap pagi Nabi Muhammad disiapkan susu kambing dan onta, memeras sendiri beliau untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para putra dan putrinya tidak boleh menyentuh gelas sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memulainya untuk meminumnya. Ini saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu, Bu, kalau suami belum minum dan ibu dalam keadaan haus, kira-kira menunggu suami minum atau ibu duluan yang minum? Itu cintanya tidak sungguh-sungguh. Pak, kalau bapak di gelas, maaf, di atas meja ada gelas, dan kemudian bapak dalam keadaan haus, istrinya belum minum padahal sama-sama haus, kira-kira bapak mendahului minum atau dikasihkan pada istrinya, Pak? Kalau dikasihkan pada istrinya berarti cintanya sungguh-sungguh. Dan ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, demi Allah, aku tidak akan meminum air ini, susu ini sebelum engkau memegangnya." Muhammad kecil, belum diangkat menjadi nabi dan rasul pada saat itu, sudah didahulukan oleh pamannya, Pak. Dan kita tahu pamannya adalah seorang pembesar Quraisy. Siapa yang berani dengan pamannya Nabi Muhammad SAW? Dalam satu riwayat disebutkan, barang siapa yang mengganggu Muhammad, maka dia telah mengganggu aku. Barang siapa yang menghalangi dakwah Muhammad, berarti dia menghalangi dakwaku. Barang siapa yang hendak membunuh Muhammad, maka nyawaku menjadi taruhannya. Dan ini disampaikan berulang-ulang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu punten para bapak, tidak beberapa lama paman yang sangat dicintai, yang menjaga dalam kehidupan sosial, dipanggil oleh Allah Subhanahu. Kira-kira kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, sedih enggak, Pak? Bu, sedih, Bu? Cerik moal? Masya Allah. Nabi Muhammad bersedih, Pak. 3 bulan ketika Nabi Muhammad bersedih ini, ternyata istri beliau yang bernama Siti Khadijah ini satu-satunya wanita yang dinikahi, maaf, dalam kondisi janda. Satu-satunya wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dalam kitab Hayatu Muhammad, Nabi Muhammad pada saat itu berusia 25 sanah, 25 tahun, sementara Siti Khadijah sudah berumur 40 sanah, yaitu 40 tahun. Apa kata istri beliau ketika sakit? Wahai Rasulullah, aku dulu adalah orang yang paling terkaya di Jazirah Arabia. Bapak dan ibu tahu kekayaannya Siti Khadijah, Bu? 3/4 tanah Jazirah Arabia milik beliau. 75% Jazirah Arabia itu tanahnya milik Siti. Benghar teh ibu. Wah, nu ngelehkeun sadunia, nu ki ka akhir zaman oge moal aya, Pak.
tapi seluruh kekayaannya dikorbankan untuk Nabi Muhammad, untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Rasulullah, apa saja yang kau inginkan dari kekayaanku, ambil Rasulullah, ambil Rasulullah, li da'watil islamiyah, untuk menyampaikan Islam, wahai Rasulullah. Sampai pada akhirnya ketika beliau dalam kondisi semakin tua, semakin sepuh, hartanya semakin tidak ada, dan dalam keadaan sakit beliau tidak memiliki apa-apa, Bu. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, kalau seandainya seluruh kekayaanku habis, dan memang sudah habis, hanya tinggal tempat ini Rasulullah, dan tempat ini pun diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asal engkau berada di sampingku, maka cukuplah bagiku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu, Bu, lamun caroge aya digigireun ibu tapi tegadu artos bahagian teh ibu. Bu, bahagian teh Bu, sing jujur. Sulit, Pak. Saya bilang sama istri saya, Umi, kalau seandainya saya tidak punya apa-apa, dan kemudian saya hanya menemani engkau seperti ini, apakah engkau bahagia? Sorry ye, katanya. Ini jawabannya, Pak. Bagaimana bisa berbahagia? Karena kehidupan itu membutuhkan modal, karena kehidupan ini membutuhkan ekonomi, karena hidup ini membutuhkan fulus yang bernama uang, betul. Tetapi Al-Quran mengajarkan kepada kita, man kana yuridu harsal akhir nasidlahu fi arsihi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi min wa malahu fil akhirati min nasib. Kalau kehidupanmu diarahkan untuk akhirat, maka dunianya akan diberi oleh Allah. Tapi kalau kehidupanmu hanya mengarahkan pada dunia, kamu dikasih dunia tapi akhiratnya tidak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika akhir-akhir nafas dari Siti Khadijah, manusia dan wanita yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Pak, sudah mulai tersendat-sendat ibu, nafasnya sudah mulai mengurang. Ya Habibi ilahuna indi, wahai Rasulullah, kesinilah engkau, duduklah di sebelahku. Padahal Rasulullah itu sudah duduk, Pak, di dekatnya, tapi pengen mendekatkan. Dan kemudian dipanggil ya Rasulullah, sampai pipinya Siti Khadijah itu tercium oleh hidungnya manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad. Pak, lamun ibu nuju tedamang, punten Pak, bapak sok nempelkin pipi henteu, Pak. Moal ajengan date ibak bau hasem cenah. Ini saking cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Khadijah, saya sudah ada di sisimu. Sambil membuka matanya, Siti Khadijah meneteskan air mata, tersenyum karena memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan Bapak, semakin sering kita memandang wajahnya Rasulullah, semakin terus menerus memandang wajahnya Rasulullah, demi Allah kita semakin senang, semakin cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi peribados ragu-ragu, lamun ibu sering melong wajahna bapak, semakin bogoh semakin ngewa. Bu, semakin bogoh semakin ngewa. Iya mah dupina pengakuan palsu. Di dapur ningali bapak, di kamar ningali bapak, di ruang tamu ningali bapak, eueuh deui gitu. Apa buktinya, Pak?
para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman, Abdurrahim, wa Sa'idin wa Sa'din radhiyallahu taala anhum wa usulihim wa furihim. Selama Rasulullah tidak pergi ke masjid selama 3 bulan, salasata sahr, selama 3 bulan itu karena kesedihannya, ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh wafat istrinya yang bernama Siti Khadijah. Rasulullah menguring diri di kamarnya yang hanya kamar-kamar itu saja. Sahabat setiap subuh datang, duhur datang, tapi tidak boleh masuk oleh Rasulullah. Sudah cukup kamu di situ, kamu kembali ke rumahnya masing-masing. Biar saya akan menyertai dan selalu membayangkan istri yang aku cintai, paman yang aku cintai. Saking cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah hari ini kita berusaha untuk mencari kecintaan Allah. Amin. Kita berusaha untuk mencari kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis-majelisnya yang disebut nama Allah, yang disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan baginda Rasulullah bersedih atas wafatnya pamannya, atas wafatnya istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Bersedih dengan sungguh-sungguh para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika nafas terakhir itu hendak dicabut oleh Allah, Siti Khadijah berpesan, wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau untuk berdakwah menyeberangi lautan yang sebelah sana itu Rasulullah, sementara aku sudah tidak memiliki kekayaan untuk membeli sampan, untuk membeli perahu Rasulullah, dan kemudian saya telah dikubur wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan engkau tidak memiliki apa-apa wahai Rasulullah, maka galilah kuburanku dan kemudian jasadku naiki oleh engkau pengganti dari sampan untuk sampai ke sebuah seberang lautan sana. Ini membuktikan kecintaan seorang istri kepada suaminya, ini membuktikan kecintaan seorang umat kepada nabinya, yaitu tidak lain dicontohkan oleh Siti Khadijatul Kubra. Di orang mah bujeng-bujeng kitunya Pak Bu, bapak nate boga rokok oge mah minta rokok jasadnya yang sudah dipendami itu suruh digali oleh Siti Khadijah. Untuk apa Khadijah? Supaya engkau menaiki jasadku untuk menyeberang lautan berdakwah atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sininya Rasulullah yang bersedih 3 bulan dengan pamannya yang meninggal, 3 bulan dengan istrinya yang meninggal, 6 bulan beliau bersedih. Maka Allah sebagai Al-Khaliq, Nabi Muhammad sebagai makhluk, Allah sebagai mahbub, maaf sebagai Al-Habib, dan kemudian Nabi Muhammad sebagai mahbub yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melihat kekasihnya dalam keadaan sedih, Pak. Maka Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, menyuruh kepada malaikat Israfil, wahai Jibril, ajaklah Israfil. Kemana wahai Allah? Kamu cari, kamu perintahkan kepada buruk yang ada di surga itu. Untuk siapa? Sebagai kendaraan bagi kekasihku Nabi Muhammad untuk datang kepadaku atas perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak dalam beberapa riwayat diuniakeun buruk teh di surga seueurna 40.000. Jadi buruk nu mana ya Allah? Kan jumlahnya banyak ya Allah. Kamu cari buruk itu senengnya duduknya di sudut. Bu, lamun aya nu calik di juru berarti buruk eta teh. Lamun salat sokoyong di juru wae, itu teh buruk. Calikna di juru. Pohon hiji eta ya Allah tetengerna, nu kadua tetengerna naon ya Allah? Punten,
Cisocana terusnya celakan saking rindunya kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Buruk yang diciptakan oleh Allah untuk kendaraan Nabi Muhammad ini adalah buruk pertama yang dicipta. Lalu buruk kedua, ketiga, sampai 40.000 buruk itu dicipta. Dan ini disebutkan untuk siapa aku nanti wahai Allah? Untuk kekasihku Nabi Khatamin Nabiyyin war Rasulil Nabi Muhammad SAW. Dan buruk ini berbahagia, Pak. Saking bahagianya terusnya celakan Cisoca, pengen cepat-cepat ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ditunggu-tunggu, maaf, beribu-ribu tahun belum juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, apa tandanya buruk itu yang harus saya bawa wahai Allah? Yang ketiga, di jidatnya ada tulisan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Limada ya Allah? Karena saking cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Pak, zikir yang paling terhebat dalam hadis disebut afdhalul dzikri itu tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah dan ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, Pak. Baik ya Allah. Maka malaikat Jibril disertai dengan malaikat Israfil datang ke sorga, langsung tahu. Nalika tungkul Bapak ditepak ku malaikat Jibril, ya Burraq, ayo ikut aku. Kamu siapa? Sing horeng buruk teu apal ka malaikat Jibril, Pak. Siapa kamu? Karena aku tidak pernah, maaf, mendongakkan wajah untuk melihat siapapun. Itu sudah saya haramkan, kata Burraq ini. Kenapa? Sebelum saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi tungkul kia, Pak. Makanya saya lihat orang-orang yang sudah tua, baik bapak-bapak maupun ibu, kalau lagi wiridan di rumah atau di masjid, kia we aya suara naon murang kali gandeng, oke, kia we. Ya karena tidak pantas untuk memandang wajahnya makhluk, kecuali yang pantas hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Saya beberapa waktu yang lalu diundang di Limbangan, Pak, peresmian Masjid An-Nabawi. Itu ada orang tua, ada kiai, Pak, nu calikna di juru kieu we terus. Saya datangi, saya cium tangannya. Kaif hal? Ya Syekh, katanya. Langsung orang ini terperanjat. Man anta, katanya. Siapa kamu? Saya ini. Min aina? Min Bandung, kata saya. Dari Bandung. Katanya, limada? Ma taf'al? Apa yang hendak kamu lakukan di sini? Saya diundang untuk ceramah peringatan Isra dan Mi'raj di sini. Saya cium tangannya, dia balik mencium tangan saya. Makanya Pak, orang-orang yang sudah sepuh itu, Pak, maaf, tungkul nah oge Bu mengandung hikmah. Beda jeung nu ngora, lempang oge ini kekian, Pak. Leres. Rasa tawaddunya kurang, Pak. Lah ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada makhluk-makhluk yang lain termasuk Burraq ini. Aku tidak pernah kenal siapapun kecuali Allah dan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril teh mendikacida ka urang teu kenal. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Begini saya diperintah oleh Allah untuk menjemput Nabi Muhammad. Bahagianya, maaf, jangjangna Pak, begini terus Burraq ini, Pak. Saking bahagianya. Terus Pak mengibas-ibaskan janjangnya sebagai tanda kebahagiaan. Saya sudah dipastikan oleh Allah untuk ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisahnya Burraq cinta kepada Rasulullah. Makanya tadi saya lihat ibu-ibu membaca, saya dengarkan membaca sholawat. Ini anak kita membaca Al-Quran ditambah sholawat. Masya Allah, sangat luar biasa. Ibu, ibadah kita tidak sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Doa kita tidak sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Sedekah kita tidak sampai kepada Allah tanpa Rasulullah. Seluruhnya tidak akan pernah sampai kepada Allah tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ulama memperkenalkan wasilah ini, Pak, kuncinya, Pak. Apa buktinya itu?
ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sampai kepada yang disebut dengan Sidratil Muntaha, Pak. Inda Sidratil Muntaha dalam surat An-Najm itu disebutkan, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya potong saja, tidak saya kisahkan seluruhnya karena cukup lama, membutuhkan sekitar 2,5 jam. Apa yang terjadi? Muhammad, aku perintahkan engkau untuk melaksanakan, untuk menegakkan solat yang 5 waktu. Kan ibu bapak sudah paham asalnya 50 waktu. Nabi Muhammad diprotes oleh Nabi Musa. Ya Muhammad, umatmu bareke mual kiat lila teuing eta solat 50 waktos. Minta keringanan, naik lagi kepada Allah. Masya Allah, ya Allah, begini-begini baik Muhammad. Jadi 45 turun deh, dijekat deh seberapa 45 lila keneh tata. Coba ibu bapak, kalau seandainya solat kita 50 waktu, tiasa masak mual bu? Mual bu. Tiasa ke pasar mual? Mual. Tiasa healing? Mual. Ya di pasian duhur, asar, maghrib, isya, subuh oke geus hese menikarek salat cenah geus salat deui mohon atuh da salatna 2:30. Naik turun 9 kali Nabi Muhammad naik turun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama bersepakat sesungguhnya peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan 1 kali, berulang-ulang dari permintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah yang as-shalawatul khams, yang 5 waktu ini, Pak. Untuk apa pada dasarnya? Tadi saya sebutkan Nabi Muhammad dilatar belakangi oleh yang bernama kesedihan. Allah tidak suka kepada hamba yang dicintainya sedih. Maka Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang paling terhebat hiburannya adalah sholawatul khamsi, yaitu solat yang 5 waktu. Jadi solat yang 5 waktu itu bu, hiburan dari Allah. Pak, lamun bapak nuju sedih, abdas pak, sholat walaupun sunnah, karena itu hiburan yang mutlak pak. Bu, lamun hibu nuju gabut di bumi, kade ulah hiling-hilingan. Hilingnya sholat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilingnya Al-Quran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang kepada istri saya, Mi, kalau kamu jenuh gak usah jalan-jalan. Rasulullah itu healingnya sholat dan membaca Al-Quran. Udah mak ngaji wae mah capek, hari ulin wae nyahuntu. Dibalik pak. Saya tadi pagi ceramah di Kodam pak, Kodam Silimangi 3 pak, di gedung Aula Manunggal. Kemudian saya jam 1 ceramah di ITB pak. Baru pulang ini, menjelang maghrib saya pulang, siap-siap sholat, langsung saya ke sini pak. Apa sebenarnya inti? Maka siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustahil akan dihinggapi oleh rasa jenuh dengan kehidupan ini. Mengapa? Karena Allah sudah memastikan hubunganku dengan hamba-hambaku, bahkan min habli warid, lebih dekat daripada urat nadinya, yaitu ketika sujud itu pak. Maka jadikan sujud ini adalah hiburan, maka jadikan sujud ini adalah penghibur, maka jadikan sujud ini adalah cara yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi mereka-mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Tapi rek khusyuk oge Bu, sesah ente khusyuk bu, sesah ikhlas, sesah ridho, ulah ngantosan eta, pokoknya sholat pak.
Sebab lamun ngantosan husuk mual salat satungtung hirup Pak. Leres hiji waktos pribados pangarsa para bapak mewa ibu di Ulem di daerah Cimahi sana Pak, tablik akbar di lapangan gede Pak, masya Allah. Panginten punten panginten hilap Pak, masian amplop ka abdi. Dan nalika salat sunat abdi ngepung, nah can disalaman ieu teh. Hese husuk Pak. Leres Pak. Hese. Anya mana ajengan teu husuk, ajengan eueuh naon. Berkomunikasi dengan Allah itu sulit kecuali mereka-mereka yang diberikan kemampuan secara rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha, dan Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka bapak dan ibu datang ke masjid ini kekhususan Pak. Tidak semua orang diberi oleh Allah. Leres apal pengumuman, ayat pengawasan, belum tentu telinganya Pak yang mampu mendengar ini mengajak untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah, ayo kita salat. Mendengar telinganya Pak, tapi kakinya berat untuk melangkahkan, tapi otaknya sulit untuk membenarkan pernyataan itu dengan perbuatan-perbuatannya. Mengapa? Karena tidak semua orang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu. Ibu cobi, para bapak dan ibu, saya lihat dalam satu riwayat hadis, orang yang mencari ilmu seperti ini Pak, ka'annama sholatus sunnah alfa raka'atin, seperti orang yang sholat 1000 rakaat. Jadi cari ilmu ini Pak, pahalanya seperti orang sholat sunat 1000. Pernah ibu sholat 1000 rakaat Pak kantos? Angke sholat tarawih di pasien sakit juga protes menililak toing. Makanya saya senang kalau ada pengajian Pak. Di pengajian jemaah saya, ibu-ibu kadangkala kalau sudah asar jam 4 teng, sampai setengah 6 ajengan ulah lami teuing, dikasih pahala sholat 1000 rakaat sholat sunnah masih protes. Insya Allah lamun di dia mah moal aya nu protes. Palong lagi pura-pura keluar badai kacai terbalik deui. Lah ini salat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa intinya salat itu sendiri, Pak, Bu? Ada beberapa unsur. Yang pertama, Pak, ketika kita diperintahkan setelah berwudu, kemudian kita menggunakan pakaian yang suci, tidak cukup bersih, yang suci, tempatnya juga yang suci dan bersih Pak. Kemudian kita menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah, maka kemudian kita mulai siap-siap untuk melakukan takbir Pak. Maka saya bangga Pak kalau ada orang Pak tiba-tiba masuk ke masjid tek-tek tak acan siap langsung Allahu Akbar. Luar biasa orang ini bisa khusyuk Pak. Padahal yang saya tahu dalam beberapa hadis, Rasulullah itu kalau mau sholat Pak, meluruskan dulu, diam dulu sebentar. Kenapa? Karena pada saat jalan ke masjid iya Pak, pasti ibu ningali ka kaler kaki dul sok itu eta imana muni alus eta teh kabawa ka sholat lamun teu siap-siap eta teh ulah laboran. Leres lamun ibu bapak bade angkat ke masjid sing horeng bapak ibu resep jengkol aya bau jengkol eta teh kabawa sholat Pak. Makanya kudu cicing heula. Diam dulu. Ulama mengajarkan baca surat An-Nas, baca surat Kulhu, Al-Falaq dulu supaya menenangkan hati, mengkondisikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada siap orang yang lepas Allahu Akbar, ini luar biasa orang. Berarti enggak ada pikiran yang lain. Iya, saya kadang-kala salut kepada orang-orang yang seperti itu, Pak. Kenapa? Saya kalau sholat itu pelan-pelan, Pak. Mengkonsentrasikan, mengkondisikan bahwa saya mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba orang masuk Allahu Akbar, luar biasa. Pernah saya tegur, saya tanya, kamu khusyuk sholatnya? Ya sami we, oh gitu kata saya. Pak, maka bapak lamun bade ka masjid, ibu lamun ke masjid, pasti di luar itu melihat sesuatu. Aya jalma nu make motor, henteu lalawunan jeung becok, meuli kacida pas salat ke masjid, Allah kacida eta jalma.
Pasti Pak. Kondisi di luar itu berpengaruh Pak. Maka maaf Bapak dan Ibu, orang-orang yang mau tidur dengan suami istrinya itu Pak, konsentrasinya jangan sampai beralih pada pikiran wanita yang lain. Ulama soleh menyebutkan zina secara qalbiyah, ulama yang lain menyebutkan zina secara akliyah. Hanya berkonsentrasi pada wanita yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja urusan wanita, urusan suami, apalagi urusan Allah. Amrul a'dha, dia adalah urusan yang paling terbesar. Tidak ada yang bisa mengalahkan urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan urusan kecintaan kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati Pak. Maaf loh, tadi saja genjeringannya Bu 1, 2, 3 baru Bu. Mengkondisikan dulu, betul? Ada orang yang menikah ketika oleh lebih disebutkan engke lamontos kontan baru tampi abdi nih nikah. Dilatih dulu Pak. Orang ujuk-ujuk sholat ngadok geus husu, gak apa-apa sih, hebat yang seperti itu. Baik, masuk dalam pembahasan sholat. Lah bagaimana sholatnya? Ketika kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu disebut dengan takbir. Kenapa disebut takbiratul ihram Bapak dan Ibu? Kenapa itu disebut dengan takbiratul ihram di awal? Allah, sebab nanti ada takbir-takbir yang lain. Allahu Akbar. Saya jelaskan secara bahasa Pak. Kalimat ihram itu berasal dari kata harumah. Apa yang disebut dengan ihram harumah? Pertama, memiliki makna kemuliaan. Makanya tanah Mekah disebut dengan tanah haram. Orang-orang yang menggunakan pakaian tanpa jahitan disebut dengan pakaian ihram. Makanya laki-laki yang sedang berhaji kemudian menggunakan pakaian ihram dihalalkan untuk menggunakan pakaian-pakaian dalamnya. Diharamkan untuk menggunakan pakaian-pakaian jahitnya seluruhnya. Rek gondal gandul rek naon pokoknya kudu teu make nanaon. Ya ketika ihram itu haram pakaian yang lainnya. Apa maknanya? Setiap kita memulai kalimat Allahu Akbar berarti lapar tidak boleh masuk dalam Allahu Akbar geus tadi ngantosan mama tencan siapkeun wae haram eta teh. Allahu Akbar ai si mama can manggagaleukeun nasi koneng haram Pak. Tidak boleh masuk seluruhnya, perbuatan, pikiran, perilaku tidak boleh masuk dalam sholat. Kenapa? Sebab ada kata harumah, ada kata ihram. Lah takbir yang berikutnya, kalau kita sudah berdiri dari sujud terakhir, sujud berikutnya Allahu Akbar, itu namanya takbir apa Pak? Bu, ini fikih. Itu namanya takbir intikal. Takbir perubahan dari satu rakaat kepada rakaat yang lain. Kita hafalnya hanya takbiratul ihram saja Pak. Takbir intikolnya tidak. Ada berapa takbir intikol? Banyak. Terutama ketika bergerak dari satu rakaat kepada rakaat yang lain. Berasal dari kata nakola, berpindah. Nah ini yang harus diketahui oleh kita supaya kita tahu bahwa konsentrasi beribadah itu menjadi penting. Allahu Akbar berarti yang selain Allah tidak boleh masuk dalam pikiran kita. Makanya Bapak dan Ibu dalam kitab Ihya yang saya baca, setiap orang yang sholat harus sadar bahwa dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sing horeng aya emutan, aduh orang boga janji weekend day bahwa kita sedang sholat. Allahu Akbar. Ari kunci motor di mana tadi? Weekend deh bahwa kita sedang sholat Pak. Jangan berhenti sholatnya. Mengkondisikan. Dan ini tidak gampang Pak. Di mana letaknya?
maka kemudian kita dilatih untuk berzikir kepada Allah dengan banyak menyebut nama Allah, terutama pada kalimat la ilaha illallah. Ada beberapa metodologi Pak orang-orang menyebut nama Allah. Yang pertama, seluruhnya diucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini adalah cara, metode yang pertama dan seluruh orang tahu. Ada cara yang kedua Pak. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha, itu keluarkan nafas. La ilaha. Ketika illallah, tarik nafas ke dalam. Illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Seluruh yang selain Allah keluar, yang masuk hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini metode yang kedua. Ada metode yang ketiga Pak. Dimasukkan dalam relung kombu sanubari yang paling terdalam. Dan ini membutuhkan orang-orang tertentu yang mengajarkan kepada kita. Di kita termasuk saya, mungkin para bapak sebagian dan ibu sebagian, itu tidak apa-apa. Pokoknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada metodenya Pak. Kenapa? Supaya cepat masuk ke dalam kolbu kita Pak. Kenapa? Ketika kita sholat itu sedang berhadapan kepada Allah, sedang mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita membaca, maaf ibu dan bapak, kalau membaca doa iftitahnya yang banyak. Yang mana Pak? Karena saya temukan ada 17 hadis berbeda-beda doa iftitah. Ibu suka membaca yang apa Bu? Kabirau walhamdulillah, inni wajjahtu atau wajjahtu ya Bu ya. Ada Allahumma ba'id baini khataya, ada yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu biasanya nanti dibaca pada hari raya. Itu doa iftitah kayaknya kita teh. Banyak itu saya temukan ada 17 riwayat Pak. Baik. Ketika kita sedang membaca doa iftitah, itu namanya tahwid. Apa tahwid itu Bapak? Memasrahkan diri kepada Allah. Baik yang mengucapkan kalimat inni wajjahtu atau cukup dengan wajjahtu wajahiyah, seluruhnya aku hadapkan wajahku hanya kepadamu ya Allah. Mengapa? Yang menjadi simbol di sana wajah Pak, Bu. Bapak dan Ibu, kalau kita sholat soperum tuh Bapak, Allahu Akbar, soperum tuh Ibu, hoyong khusyuk leres. Allah kengeng teh eta teh. Kengeng, baik. Sekarang saya tanya, lamun ibu ngobrol sareng Pak Camat bari peureum kengeng teu? Kengeng teu? Nah, ari ka Allah kengeng, ari ka Pak Camat teh kengeng. Ini pertanyaan Pak, penting Pak untuk memahami ini Pak. Ulah ke Pak Camat, aya tamu ka bumi Bapak Ibu, sing urang-urang mohon teteh urang teh kenging teh asa teh sopan Pak. Tapi kenapa kalau kepada Allah Allahu Akbar? Makanya kalimat al-wajhu itu adalah ba'dun min kulli, adalah lambang pertama menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Boleh jadi matamu engkau pejamkan, tetapi sebenarnya yang diperintah oleh Allah adalah hatimu yang menuju kepada Allah. Maka ulama memperkenalkan untuk menutup wajahnya atau memejamkan matanya untuk menjadi orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu. Imam Al-Ghazali metodenya luar biasa Pak. Kalau kamu tidak bisa konsentrasi sholat, maka kemudian maaf, pet-petkan kamu sampai di depan. Makanya Pak, sholat yang paling pertama ini luar biasa Pak. Kenapa? Karena gangguannya kecil. Dan ningali karena tembok unggul. Leres Bu? Mual tiasa ningali ka pengker, mual tiasa kan Allahu Akbar, ningali itu ada tembok wae. Makanya ulama menyebutkan tidak boleh ada tulisan-tulisan lafal Al-Quran yang bisa selerus dengan mata, karena itu akan dibaca Allahu Akbar, Allahu la ilaha illa huwa. Itu ulama Pak. Saya kasih tahu metode fikihnya ini Pak. Harus di atas lah, seperti itu insya Allah lah. Lamun mungkin, lamun di dia. Wah, iya. Makanya di saya ada orang yang mau siap Pak dengan stainless, Pak Kiai mau saya buatkan ini kalimat, jangan, kalau kamu mau ngasih di atas saja. Aduh Pak Kiai mau katingal, ini berbahaya untuk orang yang sholat.
Makanya kalau saya sholat di rumah jemaah saya tanya, ini gambar siapa? Kata saya, ini gambar ini. Saya cari ada yang tidak ada gambarnya, pepetkan, kata Imam Al-Ghazali, supaya konsentrasi lebih tinggi. Yang kedua, kalau ini pun tidak melahirkan khusyuk, perem. Allahu Akbar. Tos mepet perem. Kalau ini pun tidak bisa melahirkan khusyuk, pareman lampu. Allahu Akbar. Luar biasa ibu ya. Saya kasih mau tanya Pak, ini maaf ini, saya tidak berbicara jorok, tapi ini ada dalam Al-Qur'annya. Kalau bapak dan ibu lagi tidur dengan suami istri, resep nu caang, resep nu poek. Itu penting itu Pak. Pahami Pak. Iya, ini bukan cerita jorok Pak. Ini kitab yang menyebutkan seperti itu. Makanya Imam Al-Ghazali berdalil seperti itu Pak. Ya, berdalil seperti itu. Ini luar biasa. Kenapa? Kalau tamsilnya kepada sesuatu yang pernah kita alami, mudah untuk kita terapkan. Tapi kalau tamsilnya terlalu tinggi, hesek Pak. Berpikirnya orang yang sederhana saja Pak. Saya dulu belajar tentang ilmu filsafat, teori al-faid, pancaran, ditulis oleh Imam Al-Farabi Pak. Dia menulis kenapa dunia itu terjadi. Ada peristiwa yang disebut dengan pancaran, dan pancaran itu meledak menjadi kedua, kedua menjadi ketiga, tiga menjadi ketiga. Dugi kadangan ayeuna abi lieur memahami itu Pak. Tapi kalau ditamsilkan, kalau ibu pengen konsentrasi, bapak konsentrasi, coba bayangkan ketika lampunya hidup, sulit untuk konsentrasi. Tapi kalau mati, Allahu Akbar. Ini metode yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tetapi itu masih bentuknya fisik Pak. Yang kedua, bentuk yang secara sirriyah. Memang Allah memberikan kekhususan kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Tiba-tiba Pak, orang-orang ini khusyuk di dalam sholatnya. Tiba-tiba nyacalakan cisocana. Tiba-tiba nalika dia Allahu Akbar, yang terbayang oleh pikirannya dan rasanya tidak lain adalah hanya Allah. Maka hadirkan di sana. Di sini yang disebut dengan khudurul qalbi, yaitu menghadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang yang mau menikah itu biasanya kalau lebihnya hati-hati Pak. Konsentrasikan hati dan pikiranmu hanya kepada Allah, bahwa yang menghalalkan wanita yang haram itu adalah Allah. Wanitanya menghalalkan yang laki-laki haram itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disuruh membaca astaghfirullahaladzim 3 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapapun sebagian ada yang tidak setuju karena itu tidak termasuk rukun, bagi saya nggak ada persoalan karena itu di luar akad nikah. Baru Pak, ya fulan bin fulan angkahtuka wa zawajatuka ma'amarallah bi ma'rus wa tasibin ihsan. Wahai fulan, aku nikahkan, aku kawinkan engkau kepada seorang wanita yang bernama ini, putri ini, dengan mas kawin ini. Konsentrasi Pak, karena halalnya terletak di situ. Sama ketika mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, tahwibnya kita, kepasrahan kita kepada Allah itu masuk Pak. Yang kedua, saya masuk pada surat Al-Fatihah. Kita akan membaca pada rakaat pertama. Ini jumhur ulama sepakat, Bapak Ibu, lamun ta'acan ngau surat Al-Fatihah, kawitan rakaat pertama dengan a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Ini banyak di fikih-fikih tidak dijelaskan Pak. Tapi pada kitab pertengahan Sayyid Sabiq, pada kitab Al-Iqnah, I'anatut Talibin, termasuk diantaranya kitab Ihya Ulumuddin, termasuk diantaranya adalah ayatut tafsir, ayat-ayat tentang tafsir. Itu diperintahkan kita sebelum membaca Al-Quran, wa idza quri'al Quran fasta'id billah. Jika kamu hendak membaca Al-Quran, mulai dengan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu dalam surat Al-Baqarah ada ya Pak, dalam surat At-Taubah itu baca Allahu Akbar. Setelah membaca doa iftitah, kabiro dan seterusnya, baru a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baru kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua tidak menjadi kekhususan, cukup rakaat pertama.
Loh, apa isinya? Ta'awud itu sendiri, Pak. Kita minta perlindungan yang sepenuhnya kepada Allah karena kita tidak mampu melindungi diri kita sendiri. Leres, Pak. Orang tetiasa, Pak, ngajagi diri orang, emutan orang kadang kalah liar. Betul gak, Pak? Makanya kata guru-guru saya, orang-orang yang belajar ilmu ujuk-ujuk cari di YouTube, orang-orang yang cari dalil ujuk-ujuk di dalam YouTube, itu cara belajarnya liar. Karena tidak ada pembimbing, Pak. Man ta'allama ilman bi khairi ustadi fa ustadu syaitan. Barang siapa yang mencari ilmu tanpa pembimbing guru, maka gurunya adalah setan. Man amila amalan bi khairi ilmi fa wardun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tanpa ada pengetahuan ilmu yang diajarkan oleh gurunya, maka ibadahnya akan mardud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita harus memiliki, yaitu murabbi, pendidik. Makanya saya, Pak, kalau menemukan satu tafsir yang saya bingung, saya telepon profesor saya, Pak Kiai, ini begini, oh itu ayatnya, kamu cari dalam kitab ini, kata, baru saya cari, Pak. Penting supaya tidak liar. Dulu ada orang yang berdebat, karena orang yang berdebat ini orang-orang pintar, tapi tanpa melihat teks Al-Quran, Pak. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kata makom itu biasanya diartikan oleh kebanyakan orang adalah kuburan. Ibu lamun badai ziarah badai ka makom, kan begitu. Disangkanya di Mekah itu ada kuburannya Nabi Ibrahim. Maka ayat itu tuh di Mekah oge ayat makomnya Nabi Ibrahim. Apa maknanya makom itu? Katanya kuburan liar didinya mah. Saya ke Mekah sudah gak ada. Makom itu tidak lain adalah bekas injakan kakinya Nabi Ibrahim. Kalau belajar tafsir tanpa guru ngaco, Pak. Kemudian kita membaca setelah a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu nggak sirnya, rahasianya orang membaca bismillah ini, Pak? Itu dalam beberapa kitab yang saya temukan, dalam kitab Khazinatul Asrar, Ibu, saha jalma anu ngaos bismillahirrahmanirrahim karena Allah Subhanahu wa taala. Punten, ini di dalam salat. Kalau di luar salat, lamun bapak mewah ibu nyeri ya, punten palidiana nyeri, Ibu. Cepeng ku Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca 7 kali. Insyaallah dipaparin damang ku Allah, Pak. Lamun tak candaman dipaparin kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampi, Pak. Boleh dicek, Pak. Asal hudurul qalbi. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sudah, tiupkan, usapkan saja. Ya Allah, saya minta kesembuhan. Insya Allah dipaparin sembuh oleh Allah. Kalau seandainya bapak pasea jeung ibu napa, nuju pasea teu naros-naros geus leuwih 7 poe. Nah, nalika ibu na kulem tak bacaan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 7 kali tiup, Pak. Pasti lamun cengkan ari bapakna ka mana, pasti kan gitu. Saya bukan bohong, boleh dicek itu. Asal hudulur qalbi. Nya kitu kene. Lamun bapakna teu naros-naros ka ibu gampang, Bu. Antepkeun bapak mana keur sarerek di kursi, tiup bismillahirrahmanirrahim. Pasti langsung cengkat gugah. Kunaon asa bau naon. Baca, Pak. Itu sir, rahasia, Pak. Dan ini ternyata bisa digunakan untuk bekerja, bisa digunakan untuk menjaga anak-anak kita, bisa digunakan untuk orang mencari rezeki, bisa digunakan untuk mengobati. Kenapa? Karena Allah itu memang 10 halnya memberikan faidah bagi kehidupan manusia. Bukan hanya di alam dunia, di akhirat saja tembus membaca surat Al-Fatihah itu, Pak. Kalau ada orang yang meninggal, kita ucapkan Al-Fatihah untuk almarhum bapak saya. Baca, Pak. Maka dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Az-Zajiyah, maka di alam kuburnya itu seperti ada udara yang sangat segar. Alhamdulillah, ini berarti ahliku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah, Pak, diprotes teu aya di ditu. Saya bawa kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Az-Zajiyah, saya baca ini kitabnya, saya baca. Kalau kamu bisa membaca kitab gundul, silahkan kamu baca. Ini halaman sekian. Ah, bujang-bujang kitab gundul nu gondrong oge teu biasa cenah jangan cek itu. Saya kasihkan. Saya punya cetakan yang lama hitam, Pak.
Cetakan yang baru itu warnanya agak kemerah-merahan. Cetakan yang lama kertasnya putih. Cetakan yang baru warnanya agak kemerah-merahan, kekuning-kuningan. Baca. Jangan sembrono kamu menghukumi sesuatu. Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ketika kamu mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah itu berkata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, engkau telah memuji kebesaranku, kekuasaanku, kedudukanku, maka aku akan puji engkau di atas arasku. Makanya ketika membaca surat Al-Fatihah, para bapak dan ibu sing konsentrasi, sebab Al-Fatihah itu salah satu rukun pokok. Tengah surat iftitah, doa iftitah itu sambiasios pak. Tapi kalau tidak membaca Al-Fatihah, batal. Allahu Akbar. Makanya saya pernah dulu tanya pada kiai-kiai, kenapa kalau sholat kok cepet dah baca Al-Fatihah unggul? Makanya bapak kalau di sini sudah mau qomat, kalau masih sholat, baca Al-Fatihah saja cukup. Ulah dililah-lilahkan, nurek qomat ini ngali, tak menililah tuh yang sholat. Masya Allah. Ini utama membaca surat Al-Fatihah. Maka puji nama Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selesai dari sholat, kita melakukan zikir masih membaca Alhamdulillah. Maka latih ibu untuk memuji Allah. Saha nurek dipuji diri orang mual tiasa dipuji pak. Caroge orang mual tiasa dipuji, murang kali orang masyarakat mual tiasa dipuji. Kenapa? Karena sandarannya pasti Allah. Tidak boleh kita memuji siapapun tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh didinya mah hebat, pak, hebat pak. Sebelum memuji Allah. Ini Al-Fatihah pak. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla lam yaqra bi suratil Fatihah inqata. Barang siapa yang salat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya batal total. Bukan hanya batal, haram. Bukan hanya haram, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk kepada at-tahiyat pak. Karena gerakan ruku, iktidal, bacaan subhan rabbiyal a'la atau subhan rabbiyal azim itu tetap sunnah hukumnya. Betapapun sunnah tetap baca. Gerakannya memang rukun pak. Tapi at-tahiyat, ketika bapak membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, teksnya banyak, bukan hanya itu saja pak. Ketika bapak dan ibu membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, man qala hadhil kalimah ka'annama zaral Makkah wal Madinah. Barang siapa yang membaca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, seperti orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh. Luar biasa. Ibu, bapak, umroh seberaha ayeuna pak? 30 genepnya, 37. Daripada 37 mendingan maca at-tahiyat tuh. Teu kudu pakai biaya, Pak. Salat 2 rakaat at-tahiyatul alhamdulillah urang keur umroh ieu. At-tahiyat itu luar biasa, Pak. Maka itikadkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hafal at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, man qala hadhil kalimah ka'annama zaral Makkah wal Madinah. Siapa yang membaca at-tahiyah ini seperti orang yang sedang melaksanakan ziarah ke kota Mekah dan Madinah. Kita tahu salat di kota Mekah 1 rakaat sama dengan 100.000 rakaat. Salat di kota Madinah, maaf 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat. Di Baitul Maqdis 1 rakaat sama dengan 500 rakaat. Lamun di Masjid Al-Mukhlisin seberapa? 27. Tapi hebat. Hadisnya ada 2. Ada yang menyebutkan sab'a wa isrina 27. Hadis yang kedua ada yang menyebutkan khamsu wa isrina 25. Ulama supaya masyarakat semakin tertarik kepada masjid, berarti 25 ditambah 27 berarti berapa, Bu? 52 derajat. Makanya saya sering ceramah, orang yang sholat berjamaah di masjid itu mendapat pahala 52
derajat. Pak Kiai, itu hadis palsu. Dia nggak tahu kalau saya menambahkan hadis yang satu dengan hadis yang kedua, Pak. Kenapa kalau kita bisa mengamalkan hadis yang satu, kenapa yang kedua tidak diamalkan? Amalkan saja. Dalam kaidah fikih Imam As-Syafi'i menyebutkan, barang siapa ada satu dalil, ada satu kaidah yang memerintahkan untuk mengamalkan dua-duanya dari hadis, maka amalkan dua hadis itu, maka kamu dapat dua pahala ini. Maka bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, punten para bapak sing sregep, bapak dan ibu, bu, bapak sing sregep ke masjid, sayiswa pribados yang sudah 50 tahun ke atas, kongok 55, genep 10, 70, atos tekudu mikir-mikir healing. Ke masjid saja, bawa tasbih kalau senang dengan tasbih, baik yang elektronik maupun tasbih biasa, bawa sajadah kalau senang dengan sajadah sholat, duduk aja Pak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sudah, ini persiapan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya jemaah, Bu. Setelah selesai dari sholat subuh, dia buru-buru pakaian olahraga, mau kemana katanya? Ke Kiara Park. Kata saya, lebar, pakai hela. Antara sholat subuh sampai menjelang sholat duha itu pahalanya seperti haji dan pakai kamu duduk sampai manjing sholat duha, baru dadak siang kamu ke sono. Ah, cenah lebar lamun kaditu yang geus glowing jadi hidung deui. Mikirna urusan glowing wae. Ya Bu ya. Jangan takut ibu menjadi orang hitam. Jangan takut Pak, karena sholat ini akan mengasah. Maka ketika kita membaca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah, Allah memberangkatkan kamu haji dan umrah. Ketika kamu membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, man qala hadhil kalimah ka'annama zara ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah bertemu langsung dengan Rasul. Luar biasa, Pak. Bertemu langsung dengan Rasulullah. Siapa yang pernah bertemu dengan Rasulullah dijamin masuk surga. Siapa yang pernah merasa bertemu dengan Rasulullah tidak akan pernah sedih selama-lamanya sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pernah bertemu dengan Rasulullah, demi Allah tidak akan pernah lupa terhadap wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat Pak salah satunya. Maka Bu sing rajin Pak Bu, atos Bapak Ibu nyepeng tasbih we Bapak, calik di sajadah Ibu, tos ulah kamana-mana. Abi teh tambah kolot, bilih enjing pageto urang ngantunkeun, tapi pada melana keluar ti bumi wae. Harus sudah menetapi Pak. Orang yang sudah 50, 40, 50, 60, 70 harus sudah menetapi di rumah. Sing sregep cicing di atas wecing di bumi. Ece menitara keluar da abi wengi nembe ngaos di Masjid Al-Mukhlisin pi urang ulah seuting keluar. Ai di bumi naon nyasare we lain eta. Disuruh beribadah, suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin man qala hadhil kalimah ka'annama zaral ulama wal awliya kullu. Siapa yang membaca assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, seolah-olah orang ini sedang berziarah kepada orang-orang wali-wali Allah dan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, kalau kita harus berziarah ke Kota Madinah biayanya mahal. Kalau kita berziarah ke Syekh Abdul Qadir Jalani di Baghdad juga mahal. Kalau kita berziarah kepada Karim Al-Jili juga mahal. Kalau kita berziarah kepada Syekh At-Tijani juga mahal. Dengan membaca assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin itu sama dengan ziarah, Pak. Ini hebatnya, Pak. Maka jadikan para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah, ini sunnahnya saya kasih tahu Pak, ke sana baru ke belakang sedikit, baru ke depan.
ke depan. Assalamualaikum ke sini, ke belakang, baru ke depan. Apa maksudnya? Supaya tidak ada orang yang di sekeliling kita yang tidak terkenai oleh keselamatan perbuatan buruk kita. Jadi kalau sudah assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, berarti haram menyakiti tetangga yang sebelah sana. Di depan, di belakang, haram menyakiti orang yang sebelah sini, di depan dan di belakang, Pak. Maka kalau sudah mengucapkan assalamualaikum, maka orang lain harus selamat dari mulut kita. Orang lain harus sudah selamat dari mata kita. Saya akan berkisah sedikit. Di negeri Baghdad, di Irak sana, Pak, dulu terjadi pengadilan, Pak. Ada seorang ulama yang divonis melakukan kesalahan. Akhirnya dia disidang. Dan kemudian ketika disidang itu, dia masuk dari pintu itu, dan orang sudah banyak untuk menyaksikan pengadilannya. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh orang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ulama ini pulang, Pak. Itu dikejar, Pak, oleh petugas. Katanya, Syekh harus menghadapi sidang. Loh, kenapa saya harus menghadapi sidang? Bukankah engkau telah memberikan keselamatan kepadaku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagimu. Berarti saya sudah tidak dituntut. Pulang, Pak. Tidak ada yang menjawab pada saat itu. Sama dengan orang mengucapkan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Haram dia menyakiti orang-orang yang ada di sebelah kanan, di depan dan di belakang, termasuk sebelah kirinya. Maka ucapan kalimat assalamualaikum itu konsekuensinya tinggi, Pak. Nanti Bapak dan saya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin yang sering kita baca, salamum kaulam, itu kalimat Allah salam, rek heure jeung kalimat eta. Maka kalau sudah bertemu dengan orang mengucapkan assalamualaikum, rek nyerikeun hate sakumaha nyeri, Pak, kita harus sudah tersenyum, Pak. Bu, tiasa moal, Bu, senyum kepada orang yang pernah menyakiti kita. Bu, tiasa moal. Kalau musuh kita assalamualaikum, waalaikumsalam, badai ka mana eueuh hayang nakol abi mah. Harus, Pak. Tampakkan kehidupannya itu, Pak. Lah, dari sinilah ketika sholat itu sudah mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, hiburan yang disediakan oleh Allah. Kalau bapak dan ibu bersedih, sujud kepada Allah. Kalau ibu punya kebutuhan, sujud kepada Allah. Kalau ibu dan bapak punya kepentingan, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kemudian Al-Quran menyebutkan qad aflaha man zakkaha. Ayat ini berkenaan dengan orang yang menyucikan kejiwaan dan dhahirnya. Di mana itu? Sholat, Pak. Jadi orang-orang yang sholat itu bersih. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, idza saluhat sholatuhu saluha amaluhu kulluh, wa idzal fasadat sholatuhu fasadal amaluhu kulluh. Apabila sholatnya sudah baik, maka seluruh amalnya menjadi baik. Apabila sholatnya tidak baik, maka seluruh amalnya dipandang tidak baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu kuncinya, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Mangka punten bapak dan ibu, lamun murang kali urang tos salat saano saukur nu wajib ulah dicarekan, Pak. Bu, ulah dicare. Lamun murang kali urang tos salat acan atos ulah dicarekan. Geus salat teh lain kieu lain kitu, ulah dicarekan. Jalmi tos salat, Pak. Kesalahannya di mana? Bu. Tah, namun urang kali urang tos salat, bapakna tos salat, bapak muni molor wae, sare wae. Geus salat atos ulah can dicarekan. Karena kuncinya di situ, Pak. Kebanyakan kita tidak puas lihat anak-anak pulang sekolah padahal udah salat, kemudian anak itu main HP wae padahal tos salat. Sudah mungkin itu adalah hiburan yang dimilikinya. Daripada murang kali urang ameng tepadugu ka mana-mana, tidak kekontrol oleh kita. Kontrol ada di rumah kita, Pak. Ibu lebih seneng anak tidak main HP tapi teu uwih-uwih, atau lebih baik anak di rumah nyepeng HP tapi aya di bumi? Nu mana nu resep ibu? Nya lamun tiasa ulah ameng ulah nyepeng HP nya ulah dipangagalekeun atuh. Ini osikanya, Pak.
Di urang mah aneh barudak karunya cenah HP nanggeus butut pangagaleuhkeun. Itu. Jadi di sini letak kebahagiaan itu. Maka kesucian itu berada pada sholat, Pak. Makanya Al-Quran menyebutkan aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajr. Sholat dengan Al-Quran itu sulit untuk dipisah. Maka hiburan Rasulullah itu sholat membaca Al-Quran, sholat membaca Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pegang ini konsep. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya perjalanan sebagai sejarah, tapi perjalanan rohani kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas apa keuntungannya orang-orang yang sujud kepada Allah? Ini fadilahnya. Yang pertama, tauhidnya akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Karena dalam sholatnya selalu menyebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ secara rohani orang yang sholat tidak akan pernah membangga-banggakan dirinya, tidak akan pernah membangga-banggakan jabatannya, tidak pernah membangga-banggakan kekayaannya, tidak akan pernah membangga-banggakan apa saja yang kena kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin Pak, selesai dari pemilihan, besoknya saya digelar pengajian, saya bilangkan pemilihan sudah selesai, sudah tidak perlu saling menghina antara yang satu dengan yang lain. Selesai, urusannya pasrahkan kepada Allah. Sekarang persiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci. Maka korelasinya antara sholat dengan penyucian itu menjadi penting, karena kita mempersiapkan masa depan yang bernama Ramadan. Sulit Pak, kita masuk pada bulan Ramadan tapi kita kotor, pikiran kotor, hati kita kotor, perilaku kita kotor. Sulit Pak. Maka yang kedua Pak, apa keutamanya orang-orang yang sholat itu? Sholat tahwidnya kuat. Yang kedua, sosialnya pasti baik. Orang yang sholat itu sosialnya pasti baik. Karena selesai dari sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Punten, lamun aya jalma nu sholat tapi masih keneh pelit, berarti sholatnya harus diperbaiki. Sosialnya pasti baik Pak. Orang yang sholat itu sosialnya pasti baik. Orang yang sholat tapi cara berkatanya masih kotor, harus diperbaiki. Kenapa? Tidak mungkin orang-orang yang sudah menyebutkan nama Allah, Allahu Akbar itu lebih membesar-besarkan kepada keagungan pada dirinya. Al-fakhr, angkuh terhadap Allah, padahal dia diciptakan oleh Allah. Angkuh terhadap kekayaan Allah, padahal yang dimiliki adalah milik Allah. Angkuh terhadap Allah, padahal segala sesuatu yang dia nikmati milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti khair. Orang-orang yang sholat itu khair. Kenapa? Karena sholat selalu dikaitkan dengan yang bernama zakat. Wa aqimus sholat wa atus zakat. Sholat gak bisa berdiri sendiri Pak, pasti ada zakat. Zakat tidak bisa berdiri sendiri, pasti ada sholat. Kalau di sana ada sholat wajib, berarti ada zakat wajib. Kalau di sini ada sholat sunat, berarti di sini ada sedekah sunnah. Lakukan Pak. Saya sarankan kepada bapak-bapak dan ibu, salah satu tanfaul bala itu Pak, kalau bisa Pak, sebelum bapak memakan harta bapak sendiri, kan ketika mau sholat subuh Pak, masukkan ke kenceling masjid, walaupun 2.000, 1.000, 5.000 Pak. Sebelum dimakan, kembalikan dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau bersedekah atas namamu. Latihan itu Pak. Dan itu dilakukan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali itu kalau bersedekah Bu, maaf, siang dan malam. Siang dia mulai sebelum mau masuk ke masjid subuh. Sorenya itu menjelang maghrib, masukkan seperti itu. Gak usah banyak-banyak Pak. Kalau punya 1.000 masukkan. Ngan lamun 1.000 komo nu kenceleng mah lalawunan ningali batul bisi sadakna tarik teuing. Gitu. Eueuh sesaha tak gitu seperti itu. Atau dibungkus pakai kertas ame teu sadak. Latihan Pak. Ulah lebar ku 1.000, ulah lebar ku 2.000, ulah lebar ku 5.000 Bu. Seueur teuing harta Allah yang sudah masuk ke dalam perut kita.
leres. Bu, ente bosen tuang wae nu Allah. Masukkan Pak. Latihan ini Pak, penting. Nanti Bapak akan tahu, Ibu akan tahu, ketika sakaratul maut didatangkan oleh Allah, maka maaflah, sedekah ini akan datang. Ya Rob, orang ini tidak memakan hartamu terus menerus ya Allah. Ada kalanya dia bersedekah, dan aku adalah jelmaan dari sedekah yang dilakukan itu. Syahidah. Maka sering-sering Pak, kalau Bapak mau sholat Jumat, tolong Ibu, Bapak tos nyandak ke acan 5.000, ya nu Bapak mah 5.000, nu abi 2.000, masukkan Pak. Ulah diemutan ke lebar 2.000, geus we 5.000 lah, setengah ewang jeung mamahna. Nu 2.000 masuk ke rokok engke cenah. Masukkan Pak, latihan itu Pak. Itu namanya riyadhah. Yang kedua, pada bagian sedekah ini para bapak dan ibu, siapa yang mengeluarkan rizkinya ketika pagi-pagi belum untuk dimakan dirinya, nasi kuning tak acan, kopi tak acan Pak, tapi sudah diberikan kepada Allah, maka dia dijamin kebahagiaannya dunia dan akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang ini sudah mementingkan aku ketimbang perutnya sendiri. Makanya kenapa orang-orang yang berpuasa itu Pak, kan pagi-pagi sudah makan, Masya Allah. Kemudian dia setelah salat subuh tidak makan sampai. Makanya sangat dicintai oleh Allah. Maka doanya orang-orang yang berpuasa itu, para bapak dan ibu, mustajabah. Karena tidak memakan rizki yang diberikan oleh Allah sampai pada batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu. Tapi lamun dinten-dinten biasa kan mah enjing-enjing, ibu siap ngagaleh gorengan. Ya, Bu, langkung sieun ka Allah, langkung sieun kana punten lamun tuang gorengan teh kunaon sauna teh? Langkung sieun ka kolesterol. Bu, sieun ka Allah, sieun kolesterol. Rata-rata setiap orang beli, ulah makan gorengan nya kolesterol. Ari ka Allah teh sieun. Kolesterol didamel ku Allah, lamun ka Allah ulah. Aman selesai, Pak. Maksud saya tauhidnya supaya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada bagian sedekah ini yang paling penting. Kenapa? Perhatikan orang-orang yang banyak sujud itu sering salami, Bu. Jangan melihat tua dan mudanya. Orang-orang yang banyak sujud sering salami, Pak. Di tangannya itu ada barokah, Pak. Di wajahnya pandang ada barokah, Pak. Ainukal haqqun an-nadra ila wajhi sajidin. Kamu punya hak untuk melihat wajahnya orang-orang yang banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau lihat istri saya udah sujud, saya pelong, kunaon abi melong wae ke abdi. Saya hanya tertawa karena Rasulullah menyuruh untuk memandang wajahnya orang yang banyak sujud, Pak. Tapi lamun tos dandan abi jangan ningali ka bojo abdi, Pak. Nah abi lamun abi dandan teh dipelong-pelong wae, geus pasti tambah geulis dengaran oge dandan. Ya Pak, Bapak ningali ibu nalika dandan atau nalika pas sujud, Pak. Pandang ketika sujud itu, Pak. Ada cahaya asrar di dalam kolbu yang bisa membuat nanti akan bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Asar sujudnya bukan hanya diperlihatkan oleh Allah kepada para malaikatnya, tapi juga diperlihatkan kepada suami dan istrinya. Saya sering kalau anak saya sudah sholat, Pak, saya cium pipinya, Pak. Anak saya yang paling gede wanita itu kadang kala malu, ulah izin. Karena Rasulullah seperti ini kepada Siti Fatimah. Setelah selesai Siti Fatimah itu sholat, dicium oleh Rasulullah dengan meminta izin kepada Sayyidina Ali. Ali, saya minta izin untuk mencium pipinya putriku Siti Fatimah. Kenapa ibu harus malu? Kenapa bapak harus malu? Di sana ada asarus sujud, Pak. Yang ketiga, pada bagian sedekah ini para bapak dan ibu itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yawmul la bay'un fihi wala khullatu wala safa'ah wal kafiruna humud zalimun. Jalma-jalma nu pelita. Nanti ada saatnya bapak dan ibu, ada saatnya, ada waktu, saya di zamanun ala ummati, akan datang zaman itu, nanti orang sudah tidak mau menerima sedekah kita. Kapan itu? Wallahu a'lam bimuradih.
Tapi kata Al-Quran ini ada, nanti ada saatnya ayat danget na ibu jalmi alim nampi sodaka urang sanau sadaqona samiliar la bay'um fihi wala khullatu wala safa'ah. Jual beli pada saat itu sudah tidak berlaku lagi. Khullatun sodakoh sudah tidak bermanfaat lagi. Syafa'ah pertolongan sudah tidak bersepakat lagi, sudah tidak ada manfaatnya. Kapan itu? Nanti akan ditibakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engke bu di akhir dituntung zaman para bapak jalmi teh baleunghar. Paling sakedik nyepeng dipesakna saen. Pada saat itu di pasian 100.000 geus teu kudu. Ya kangge rokok mang 500.000 geus teu kudu ye saem. Nanti Pak, mumpung sekarang masih banyak orang yang mau menerima, termasuk saya. Beri Pak. Nanti seorang suami ngasih uang kepada istrinya, kata istrinya, "Bapak, cepeng ku bapak, di kantong geus teu muat." Ini Al-Quran Pak, dalam surat Al-Baqarah itu. Ayat 254 sebelum ayat kursi baru disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan yang seterusnya Pak. Dan orang yang pelit itu disebut dengan dolimun, jalma'anu dolim oleh Allah. Dalam ayat yang lain kafirun, orang dipandang kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zakat. Maka korelasi antara sholat dengan membersihkan hati dengan yang disebut dengan puasa dan zakat itu tidak mungkin dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Keberlangsungan masjid ini termasuk adalah keberlangsungan bagaimana Bapak menyikapi bahwa rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah mau masuk pada detik-detik terakhir pada bulan Sya'ban yang tadi sudah dibacakan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana wa taqabbal sholatana wa zakatana. Itu sebenarnya panjang doanya, banyak Bu. Di dalam kitab Duratun Nasiin itu hampir 2 lembar Pak, doa itu. Doa bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Sya'ban, termasuk bulan Ramadan itu Pak, panjang. Tapi nggak usah dihafal, cukup yang itu saja yang dihafal. Lakukan para bapak dan ibu perbaikan dari sejak hari ini. Ayo kita bergerak Pak, perbanyak sujud, perbanyak sedekah, perbanyak untuk memperbaiki diri. Karena umat Nabi Muhammad sudah di batas umurnya, baina sittin wa sab'ina sanah, antara 60 sampai 70. Umatnya Nabi Muhammad sudah seperti itu. Maka punten lamun aya nu yuswa ayeuna 58 tahun 11 bulan 28 dinten, berarti 60 dinten nah kantun sadinten deui, 60 tahun. Hati-hati Pak. Ada orang yang bertanya, Pak Kiai, kan ada orang yang diwafatkan pada usia di bawah 60 tahun. Iya, orang ini diberi kanugrahan oleh Allah supaya dosanya tidak semakin banyak, atau kebaikannya supaya tidak terkontaminasi oleh keburukan-keburukan. Pak Kiai, ada orang yang usia 70 tahun ke atas, sebenarnya itu al-habs, Allah menahan orang ini usianya dipanjangkan. Apa tujuannya? Kalau masih ada istrinya, supaya istrinya berbakti. Kalau ada anaknya, supaya anaknya berbakti. Maka barang siapa yang punya orang tua sudah sampai 80 tahun, itu karomah yang disediakan di rumah tangga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugia para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa memperingati Isra Mi'raj, termasuk di dalamnya adalah bulan Sya'ban, dan menuju pada Ramadan ini kita miliki seluruhnya bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tanpa dalam kebersihan hati hanya bermunajat dan bergerak menuju kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak, jangan sampai lupa ketika menyebut nama Allah, sebutlah nama Rasulullah, karena di dalam salat pun kita membaca Allahumma sholli Muhammad wa ala
salawat itu disebutkan kepada baginda Rasulullah SAW, nanti akan ada satu doa zaman dan doa-doa tidak diterima oleh Allah kecuali orang yang banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dicukupkan salawat kita hanya di dalam salat, termasuk di luar salat. Insyaallah mabruk fikum kullu, amin. Ini saja yang bisa sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadikan bagi kita untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menginginkan Bapak membaca surat Al-Fatihah setelah saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahlil baitil mutahhirin tayyibin wa ummatihi ila yaumiddin. Al-Fatihatu ila hadrati susan ala ahli hadzal masjid al-mukhlisin min ahlina wa ahlikum wa aswajina wa aswajikum wa auladina wa auladikum wa dhurriyyatina wa dhurriyyatikum wa abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummatikum wa ajdadina wa ajdatikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhina wa masyayihikum. Al-Fatihatu ila hadrati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Panganten ieu anu tiasa didugikeun ka para bapak miwa ibu bilih aya cariosan anu teu sebagodos sareng aturan Allah tu Rasulullah nyuhunkeun diapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan Subhanahu ya, sekarang sampai pengajian. Jaga kemulahan kasih kepada Pak Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan serta kita yang mendengarkan sama-sama diberikan pahala, rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya. Sallallahu alaihi Sallallahu